Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang eksistensial terapi yang beranggotakan Liviana, Melina Fitri, dan Reski Erliana. Psikoterapi eksistensial dikembangkan dari karya awal filsuf Eropa. Mungkin yang pertama adalah Kierkegaard yang menulis tentang kecemasan dan tak lancar dalam kehidupan, menekankan subjektivitas dan kehendak untuk mengasuh. Nietzsche mempopulerkan pemikiran eksistensial di Eropa pada abad ke-19. Ada beberapa filsuf eksistensial, yaitu yang pertama Søren Kierkegaard, yang kedua Friedrich pada tahun 1844 sampai 1900, yang ketiga Edmund Husserl pada tahun 1859 sampai 1938. Yang keempat ada Martin Heidegger pada tahun 1889 hingga 1976, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Karl Jasper pada psikoterapi eksistensial adalah pendekatan sikap terhadap isu-isu hidup. Tema termasuk kehidupan dan sekarat, kebebasan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan lainnya. Menemukan makna dalam hidup dan berurusan dengan rasa tidak berarti. Lebih daripada terapi lainnya, psikoterapi eksistensial memeriksa kesadaran individual terhadap diri mereka sendiri dan kemampuan mereka untuk melihat melampaui masalah kejadian dan kejadian sehari-hari untuk masalah keberadaan manusia. Karena individu tidak ada dalam isolasi dari orang lain yang menghujani hubungan jujur dan intim dengan orang lain. Konsep dasar psikologi eksistensial yaitu yang pertama, menjadi ke dalam dunia, yang artinya kemampuan untuk sadar diri dan orang lain memisahkan manusia dari spesies lain. Konsep ini juga telah diungkapkan oleh Binswanger dan lainnya sebagai untuk sendiri dengan implikasi yang dapat diputuskan orang dan membuat pilihan tentang banyak cara. Yang kedua, 4 cara menjadi ke dalam dunia. Eksistensial mengidentifikasi 4 cara untuk menjadi dalam dunia manusia ada di Umwelt, Midwelt, Eigenwelt, dan Uberwelt secara bersamaan. Umwelt mengacu pada dunia biologi atau lingkungan. Midwelt berarti dengan dunia dan menyangkut daerah hubungan manusia. Eigenwelt adalah dunia-dunia dan mengacu pada hubungan yang individu sendiri. Dan yang terakhir, Uberwelt mengacu pada hubungan seseorang dengan nilai spiritual atau religius. Yang ketiga, waktu dan menjadi. Menurut May, waktu telah menarik perhatian para penulis yang paling eksistensialis. Banyak yang percaya bahwa waktu berada di pusat isu eksistensial dan dapat dilihat dari beberapa perspektif. Di tempat yang tidak diinginkan, waktu dapat dipandang sebagai waktu jam atau dalam hal titik angkasa pada jam atau kalender. Yang keempat, kecemasan. May mengatakan kecemasan dilihat dari luas daripada oleh sebagian besar teori psikoterapi lainnya dan dipisahkan menjadi 2 jenis utama, kecemasan normal dan kecemasan neurotik. Subset yang disignifikan dari kecemasan normal dan fokus perhatian oleh psikoterapis eksistensial merupakan kecemasan eksistensial. Meskipun kecemasan memiliki manifestasi fisik, ini muncul dari sifat dasar keberadaan. Individu harus menghadapi dunia sekitar mereka, menghadapi kekuatan tak terduga, dan pada umumnya mengembangkan tempat di dunia mereka. Yang kelima, hidup dan kematian. Suatu kepastian tentang hidup adalah penghentiannya. Kami tidak tahu bagaimana kami akan mati atau berapa lama kita akan hidup, tetapi kesadaran akan kematian tidak bisa dihindari. Individu mungkin menemukan bahwa hubungan dekat menahan kecemasan mereka tentang kematian, padahal kesadaran akan kematian bisa tercipta ketakutan pada individu. Itu juga dapat mengarah pada pengembangan kehidupan kreatif. Menghadapi kematian sebagai situasi batas, sebuah pengalaman mendesak yang memaksa seseorang menghadapi situasi eksistensial. Yang keenam, kebebasan, tanggung jawab, dan pilihan.
Kebebasan untuk menjalani hidup kita sendiri disertai dengan tanggung jawab untuk melakukannya. Eksistensialis percaya bahwa individu tidak memasuki atau meninggalkan alam semesta yang terstruktur yang memiliki desain yang kohoren. Tanggung jawab mengacu pada pilihan sendiri dan berurusan dengan jujur kebebasan. Sartre menggunakan istilah itikat buruk untuk menunjukkan bahwa individu itu terbatas. Tanggung jawab juga termasuk kepedulian untuk orang lain dan tidak menyalahkan orang lain atas masalah seseorang. Bagian dari tugas terapeutik untuk terapis eksistensial adalah untuk memobilisasi perasaan individu sehingga mereka dapat berhadapan kemudian bertindak berdasarkan pilihan. Yang ketujuh, isolasi dan cinta. Karena kita manusia, kita sendirian dengan pikiran dan kemampuan berpikir kita tentang kehidupan kita, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bahkan terapis atau pasangan kita tidak bisa benar-benar mengenali kita. Hubungan cinta adalah sarana untuk menjembatani rasa isolasi eksistensial. Yang kedelapan, arti dan makna. Rasa makna memberikan cara menafsirkan peristiwa yang terjadi pada individu dan di dunia, dan memberikan sarana untuk pengembangan nilai-nilai tentang bagaimana orang hidup dan ingin hidup. Yang kesembilan, transendensi diri, yang merupakan sifat eksistensial manusia untuk mengatasi situasi langsung mereka dan kepentingan pribadi mereka untuk berjuang menuju sesuatu di atas diri mereka sendiri. Dengan menggunakan imajinasi dan kreativitas, individu melampaui kebutuhan mereka sendiri sehingga mereka dapat menyadari orang lain dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap mereka. Manusia dapat melampaui ruang dan waktu melalui imajinasi mereka. Selanjutnya ada metode atau teknik, yaitu karena eksistensial psikoterapi berhubungan dengan sikap dan kekhawatiran tematik, tujuan berfokus pada isu-isu seperti menemukan tujuan atau makna dalam kehidupan dan sepenuhnya mengalami keberadaan seseorang. Ada beberapa metode atau teknik yang digunakan dalam terapi eksistensial, yaitu 1. Penilaian. Penilaian sendiri ada 3. Pertama, penilaian awal. Maksudnya terapi harus menilai kemampuan klien untuk terlibat sepenuhnya dengan terapis dan menghadapi masalah kehidupan dengan jujur. Lalu yang kedua, mimpi sebagai penilaian. Menurut Bos, merasa bahwa mimpi dapat membantu dalam menjalankan pengalaman bangun tidur, dapat membantu memahami mimpi. Yang penting adalah pengalaman klien tentang mimpi itu, bukan interpretasi terapis. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan tes objektif dan proyektif. Metode yang kedua ada hubungan terapeutik. Maksudnya yaitu hubungan antara klien dan konselor yang mempunyai nilai-nilai penyembuhan dan akhirnya dapat mencapai tujuan konseling. Hubungan terapeutik sendiri juga ada 4, yaitu cinta terapeutik, perlawanan, pemindahan, dan juga proses terapeutik. Metode yang ketiga ada hidup dan kematian. Maksudnya ada 2 cara agar individu memilih untuk menyangkal atau menghindari masalah kematian, kepercayaan terhadap makhluk dan kepercayaan mereka sendiri yang akan menyelamatkan mereka dari kematian. Metode yang keempat ada kebebasan, tanggung jawab, dan pilihan. Yang sering terjadi dalam konseling dan psikoterapi adalah pilihan dan keputusan yang harus dilakukan klien. Terapis eksistensial melihat klien saat dilemparkan ke dunia dengan kesempatan untuk memilih pilihan yang terarah dan bertanggung jawab. Point of view eksistensi memungkinkan klien mengalami kebebasan mereka di dunia dan tanggung jawabnya yang melekat. Kebebasan terapis eksistensial melihat kebebasan sebagai kesempatan untuk berubah dan menjauh dari masalah klien dan untuk menghadapi diri sendiri. Lalu yang metode kelima ada isolasi dan penuh kasih. Maksudnya, kesadaran akan hubungan individu dengan orang lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga orang lain juga ingin memiliki
penuh kasih. Lalu yang terakhir, 6. Berarti dan tidak berarti. Jika seseorang mencari arti kehidupan, dia tidak akan menemukannya. Artinya, muncul sebagai suatu kehidupan dan menjadi perhatian dengan orang lain. Bila individu terlalu memusatkan perhatian pada diri mereka sendiri, mereka juga kehilangan perspektif tentang kehidupan. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan terapi eksistensial. Kekurangan terapi eksistensial yang pertama yaitu memakan waktu yang cukup lama. Kedua, dalam metodologi, bahasa dan konsepnya yang mistikal. Ketiga, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya sendiri. Keempat, dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Kelima, keputusan ditentukan oleh klien itu sendiri. Kelebihan terapi eksistensial yang pertama, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Kedua, memanusiakan manusia. Ketiga, teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Keempat, lebih efisien, efektif, dan dapat digunakan secara luas. 5. Bersifat membentukkan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap. Analisis terhadap fenomena sosial. Keenam, didukung dengan teknis-teknis yang telah diuji secara empiris. Ketujuh, mengakui pentingnya dari pribadi. Contoh kasus gangguan kecemasan Natalie dan anaknya yang bernama Johnson. Gangguan kecemasan sering mencakup banyak isu eksistensial. Dalam kasus Natalie dan anaknya Johnson, seorang ibu menghadapi isu eksistensial yang timbul dari persahabatan anaknya dengan Adam dan bunuh diri Adam. Kecemasan eksistensial tampak sangat hadir dalam kasus ini bersamaan dengan beberapa gejala gangguan kecemasan umum. Baik Natalie dan anaknya dihadapkan pada pilihan untuk membuat bagaimana menghadapi bunuh diri Adam. Beratnya di pikiran Natalie adalah pertanyaan tentang tanggung jawabnya dan anaknya untuk Adam dan keluarganya. Berbeda dengan tanggung jawabnya kepada Adam dan keluarganya adalah tanggung jawabnya kepada anaknya. Dalam menghadapi kematian Adam, Natalie dan Johnson menghadapi isu penting dari keaslian potensial yang ekstrim. Natalie, dia seorang wanita berusia 40 tahun dengan anaknya Johnson yang berusia 17 tahun. Natalie berada dalam psikoterapi karena agrofobianya yang sementara waktu telah membuatnya benar-benar terikat di rumah karena dia akan memiliki serangan panik yang begitu parah saat dia di luar ruangan. Sedangkan anak Natalie, Johnson, telah terlibat dalam serangkaian kejadian bullying yang buruk yang melibatkan seorang anak laki-laki yang bernama Adam yang biasanya menjadi temannya saat mereka masih muda. Adam ditemukan tergantung di kamarnya. Dia mengalami bunuh diri. Natalie membeku dengan ngeri untuk menemukan bahwa anaknya telah terlibat dalam tindakan yang telah menyebabkan kematian anak laki-laki lain. Dia telah mengenal Adam sepanjang hidupnya dan merasakan tanggung jawab yang luar biasa atas apa yang telah terjadi padanya. Dia menjadi panik dan ketakutan. Dia tidak bisa berbicara karena itu akan membahayakan Johnson dan anak laki-laki lainnya. Dia tetap tidak bisa diam karena itu akan membalikan apa yang dia lihat sebagai perilaku kriminal. Sebenarnya, dia tidak bisa menghadapi gagasan bahwa anaknya adalah bagian dari geng yang mampu melakukan perilaku semacam itu. Dia mengalami kecemasan eksistensial yang intens. Dia menyadari bahaya hidup dan pada saat yang sama menyadari tanggung jawabnya sendiri dalam sebuah frasa terkena bahaya. Sikapnya yang lain menyembunyikan dari bahaya sampai menjadi tidak mungkin aman untuk dimanapun dia masih bersamanya. Tapi dia tidak bisa lagi menyerah padanya. Di sini dia ditawari kesempatan untuk hidup dengan berani dan berbicara. Dia sekali lagi mencoba menghindari tantangan tersebut. Sekarang dia punya pilihan untuk mendorong Johnson untuk berbicara dan mungkin dihukum, atau tetap diam dan menutupi apa yang terjadi sebenarnya.
Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang terapi eksistensial. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.